Ini kita jalankan. Nah, dia berhasil. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan Rumah Sopo Tech. Hari ini kita akan belajar Arduino di Tinkercad. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat indikator sensor sederhana. Oke, langsung saja ke Tinkercad-nya. Jadi pertama, sebenarnya udah saya buat ya. Ini udah ada, tapi bakal kita buat lagi. Jadi kita create new circuit. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan kira-kira apa yang mau kita buat. Pasti kita tahu apa itu yang disebut dengan knob. Misalnya ada knob volume. Jadi kalau knob volume itu biasanya kita temui pada perangkat tab atau segala macamnya yang seperti ini, namanya knob. Nanti kita akan membaca nilai dari knob ini, terus menampilkannya menjadi sebuah indikator lampu LED gitu. Misalnya yang gini, namanya level indikator. Iya. Nah, bisa kita buat LED. Contohnya yang seperti ini. Jadi nanti kita baca nilai dari sini, terus dia bakal diarahkan ke sini. Jadi semakin dia ini kita putar ke kiri, ini bakal makin ke kiri. Ini kita putar ke kanan, ini semakin kanan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali ke Tinkercad-nya. Jadi yang pertama kita buat adalah membuat indikatornya. Karena di Tinkercad nggak ada indikator yang seperti tadi, jadi akan kita buat manual menggunakan LED. Oke, jadi pertama kita ambil LED-nya 1. Oke, terus kita ambil resistor, kita arahkan sini. Nah, resistornya kita ganti nilainya menjadi 220 ohm. Standar untuk lampu merah, LED merah adalah 220 ohm. Oke, ini kita putar. Oke. Oh ya, ada baiknya kita taruh di ini aja deh. Di breadboard ya. Oke. Terus ini kita taruh di sini. Kita buatkan beberapa lampu saja. Misalnya 6. Oke. Terus kita copy lagi ininya. Oke, jadi positifnya kita arahkan ke sini dan negatifnya tetap kita taruh ke sini. Jadi ini kita arahkan sini, dari sini. Ini ke sini, dari sini ke sini, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, sampai di sini lampu indikator kita udah siap untuk dipakai. Terus kita mau ambil Arduino-nya. Kita klik, kita bawa ke sini. Yap. Begitu ya. Terus kita ambil, ini kita selesaikan dulu. Mulai dari digital 2, ini kita arahkan ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini, 5 ke sini. Oke. Ini udah siap. Terus kita sambungkan groundnya. Taruh sini. Terus kita ambil dari ground. Ini groundnya. Terus rapikan. Oke. Sampai sini udah siap. Indikator kita udah siap. Terus kita mau ambil ininya, potentiometer. Jadi fader itu volume knob itu. Jadi yang seperti ini, kalau di tab kan namanya kan tombol knob volume misalnya. Nah, kalau di dalam dunia elektronika, ini namanya adalah potentiometer. Ini potentiometer. Ini kita ambil, kita bawa sini. Itu ya. Nah, di sini sebenarnya potentiometer ini ada ukuran resistansinya. Jadi sebenarnya potentiometer ini adalah resistor variabel dan dia mempunyai nilai. Tapi karena kita membuat fader, sebenarnya bebas saja ukurannya berapa, tapi untuk kali ini kita taruh aja di 100 kilo ohm. Ini menurut saya ya. Nanti ada penjelasannya lah. Yang penting ini kita taruh dulu di sini. Oke.
Nah, kita akan mengaktifkan potensiometernya. Jadi caranya itu pertama kita ambil dari ground. Dari ground kita ambil ke sini. Oke. Terus dari 5 volt ini kita bawa ke terminal 2-nya. Di sini ada baiknya kita ganti warnanya supaya dia agak rapi ya dan nggak membingungkan. Yang 5 volt kita ganti menjadi merah. Cukup itu aja. Untuk yang lain, untuk yang ini boleh warna hijau karena itu adalah data istilahnya ya. Yang penting itu adalah ground dan 5 volt. Itu harus kita buat jadi merah dan hitam. Oke, sampai di sini udah siap dia hardware-nya. Oh ya, satu lagi. Nah, ini kan potensiometernya sudah di ground dan 5 volt. Sekarang tinggal kita tambahkan untuk pembacanya. Jadi, untuk membaca nilai dari potensiometer, kita ambil dari sini, dari wipernya, terus kita arahkan ke analog 0. Oke. Jadi, analog 0 sampai A5, A0 sampai A5 ini adalah untuk membaca nilai analog. Oke, supaya rapi ini kita buat ke sini. Sekarang kita memulai untuk melakukan pemrograman. Untuk pemrograman seperti biasa ini kan saya hapus dulu. Oh nggak usah, kita hapus isinya aja. Terus ini kita hapus. Oke, seperti itu. Oke, jadi pertama-tama kita akan mendaftarkan semua pin yang kita gunakan. Pertama saya akan mendaftarkan pin-pin LED-nya. Jadi pertama integer LED pin, saya akan beri nama dengan LED pins yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 LED. Isinya adalah pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada integer sensor pin. Jadi ini bisa kita sebut sebagai sensor ya, sensor atau resistor apa ya, knop lah. Jadi di sini kita sebut sebagai knop pin sama dengan analog 0 karena ininya kita arahkan ke analog 0. Oke, ini udah kita daftarkan semua. Sekarang kita akan setup semua ininya. Kita akan jadikan ini sebagai output dan ini sebagai input. Jadi dengan menggunakan perintah pin mode, pertama saya akan ubah knop pin menjadi, saya set knop pin menjadi input. Jadi pin mode knop pin input. Oke, terus kita akan mengubah ini semua jadi output. Karena ini array, jadi saya akan lakukan menggunakan perulangan. For i sama dengan 0, int i sama dengan, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, punya 6 i plus plus, dan pin mode let pins i sebagai output, tutup. Oke, sampai sini udah selesai. Nah, terus karena saya mau menggunakan serial monitor. Apa itu serial monitor? Serial monitor ini adalah sejenis cara untuk berkomunikasi dengan Arduino. Jadi Arduino bisa memberitahukan kepada kita sesuatu hal dan kita bisa memberitahu kepada Arduino sesuatu hal gitu. Untuk penjelasan tentang serial monitor akan saya jelaskan di video yang lain, tapi saya akan gunakan serial monitornya dulu, jadi silahkan ikuti aja dulu. Jadi kita akan mulai dulu. Serial begin 9000. Oke, sampai sini udah. Nah, jadi pertama-tama itu kita akan langsung, begitu looping dimulai, kita akan langsung membaca nilai dari si knop pin. Nah, caranya bagaimana? Jadi pertama-tama kita harus buat dulu nilai penampungan dari nilai knop pin ini. Oke. Nah, kita buat dulu knop val atau knop value sama dengan 0. Misalkan anggaplah dia pada awal-awalnya nilainya 0 gitu ya. Terus
di loop, kita akan langsung menggunakan membaca nilainya. Jadi cara perintahnya itu knob file. Jadi kita menyimpan hasil pembacaan ke knob file. Jadi knob file sama dengan analog read dari analog 0, bukan dari knob pin. Oke gitu ya. Jadi nilai dari knob file sama dengan baca analog dari knob pin gitu. Oke. Nah, untuk sekarang saya nggak langsung menyalakan LED-nya, tapi saya mau cek dulu apakah ini sudah berfungsi. Nah, saya akan mengirimkan nilai hasil pembacaan ini ke serial monitor. Caranya serial println knob file. Oke, terus saya mau delay supaya nggak terlalu berat kan. Oke, ini ya. Jadi pertama baca si nilai analognya, terus cetak serialnya, terus jeda. Nah, kita start simulation. Itu ya, sudah berjalan. Nah, nggak terjadi apa-apa, tapi kita melakukan serial println. Berarti cara melihatnya itu dari sini. Ini kan ada serial monitor. Ini kita klik. Nah, di sini ada 0. Semakin ke kiri dia akan 0, semakin ke kanan dia akan semakin besar. Dan nilai yang paling besar paling kanan adalah 1023. Gitu ya. Kita stop. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai terkecil dari yang dapat dibaca itu adalah 0 dan tertinggi adalah 1023. Oke, sampai di situ saya rasa sudah paham. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan melakukan penulisan terhadap LED-nya. Tapi sebelum kita tulis, kita akan ngecek dulu apakah semua LED-nya bisa menyala. Caranya kita akan buat menggunakan perulangan. Jadi for int i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 6, i plus, terus pin digital write, let pins urutan ke i high. Oke, terus tutup. Nah, kita hanya menggunakan ini, kita jalankan untuk mengecek apakah ini bisa menyala. Dan apakah menyala? Ya, oke, menyala ya. Semisal kita buat delay 500. Kita start simulation. Harusnya dia menyala satu persatu. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berhasil. Jadi LED kita bisa menyala semua. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik untuk Nah, berikutnya kita akan melakukan mapping dari potentiometer dari sini ke LED. Jadi kita akan membuat LED ini menyala sesuai dengan si nilai dari potentiometer. Jadi saat dia 0, dia akan menyala hanya 1. Saat potentiometernya berada paling kanan, lampunya LED-nya akan menyala semua, gitu ya, seperti di video. Nah, jadi ada beberapa teknik sebenarnya untuk melakukannya, tapi sekarang saya akan menggunakan cara paling gampang. Nah, caranya itu kita akan menghitung nilai batas minimum masing-masing LED-nya ini. Nah, caranya kayak mana? Jadi misalnya ini kita buat ke desimal. Ya. Nah, tadi kan nilai paling besar itu 1023. Ini kita bagi 6. 130. Jadi setiap LED itu jaraknya 130. Maksudnya seperti ini. Misalnya nih kita punya 6 LED. Oke. LED 1 bakal menyala saat nilainya 130. Terus LED 2 menyala saat nilainya 260. Terus ini LED 3 menyala saat nilainya itu 390. Maksudnya satu menyala saat nilai itu lebih besar dari 130, ini lebih besar daripada 260, dan seterusnya. Gitu ya. Oke.
Ini adalah teknik yang akan saya gunakan sekarang. Jadi caranya itu tinggal buat gini. If knobful lebih besar daripada 130, terus seri terus kita menyalakan pinnya dengan digital right. Kita menyalakan LED pins 0 high. Jika knobful tidak lebih besar daripada 130, maka kita akan matikan. Oke, begitu. Ini akan terjadi kepada LED 0. Oke, jadi kita akan coba dulu untuk yang ini. Ini kan LED pin 0 ya. LED pin 0 itu adalah nomor 2. Jadi kita nyalakan serial monitor. Ini kan nilai 1023, makanya LED-nya menyala. Oke, tapi kalau ininya kita geser ke bawah sehingga ininya nilai knobnya dia di bawah 130, ini bakal mati. Oke, 61 dia mati. Kalau kita geser ke atas 123, 160, 123 dia mati, 102 mati. Nah, 164 dia nyala. Oke. Saya rasa ini sudah cukup menjelaskan untuk bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya kita akan melakukan cara ini untuk LED yang lain. Jadi karena kita punya 6 LED, cara ini akan kita lakukan untuk ke 6 LED-nya. Jadi kita copy paste saja. Ini LED 2, LED 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi ini ada LED ini kita ganti jadi 1. Saya akan ganti nomor LED-nya dulu ya. Ini 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya kita mau ganti nilai ininya, nilai dari batasnya. Jadi ini knob value 130, ini 260, ini 390. Terus 390 tambah 130 adalah 520 ya. 520 terus tambah 130 650. Ya, 650 terus ini 780. Oke, kurang lebih gitu ya. 130, 260, 390. Oke, kurang lebih begitu. Kalau ini salah, itu bisa diganti lagi. Yang penting cara kerjanya seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita udah bisa mendapatkan indikator yang kita harapkan. Jadi kita jalankan simulasinya, kodenya kita tutup. Kayak gini ya. Ini kita jalankan. Nah, dia berhasil. Oke. Jadi itu dia tutorialnya. Di video berikutnya saya akan membuat project yang sama. Tujuannya adalah sama dengan membuat seperti ini, tapi kita tidak akan menggunakan cara yang ini, tapi menggunakan cara yang codingannya lebih singkat. Kita akan menggunakan perulangan. Oke. Jadi stay tune dan tunggu kita di video berikutnya. Sampai jumpa di Rumah Sopo Tech. See you.